Baik teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan sore kali ini kita bisa bermuajah secara virtual dalam rangka pembelajaran intensif keagamaan atau P2KKM ya, pengembangan kompetensi keagamaan mahasiswa. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab pengantar zakat ya. Nanti karena ini ada 3 sesi paling tidak, nanti berikutnya kita akan lanjut. Ada beberapa komentar di YouTube saya itu, dia ketika Ramadan itu ada komentar, Ustadz mohon dijelaskan soal zakat. Nah, insya Allah hari ini nanti akan saya upload juga recording dari dari pembelajaran ini sehingga saya tidak punya hutang gitu ya teman-teman. Baik, saya akan mulai. Saya akan share screen dulu. Pengantar zakat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifuz zakat, ini pengertian zakat. Zakat ini kan sudah lumrah, bahkan pasti kita lakukan gitu ya. Ramadan kemarin ada zakat fitrah dan hampir seluruh umat Islam insya Allah bisa melaksanakan zakat fitrah ini. Maka pembelajaran kita kali ini menurut saya menjadi penting dan sangat relevan sebenarnya. Ta'rifu az-zakah, jadi pengertian zakat. Az-zakat lughatan at-tathhir. Jadi zakat itu menurut bahasa adalah at-tathhir wan nama. Jadi tathhir itu dari kata tahara yutahhiru tathiran, artinya adalah proses laundry ya, proses penyucian. Penyucian apa yang disucikan nanti kita akan bahas kira-kira ada berapa macam zakat gitu ya. Dan ini pembahasannya akan berseri insya Allah tentang zakat, karena zakat itu relatif selalu diperbincangkan gitu ya. Jadi zakat menurut bahasa adalah at-tathhir wan nama, jadi proses penyucian atau pembersihan, wan nama dan proses penumbuhan, pertumbuhan ya. Ai az-ziyadah wal khair wal barakah, yakni az-ziyadah itu bertambah, wal khairu kebaikan, wal barakatuh dan barakah. Wa li anna Allah taala yutahhirul muzakkiya biha minadz dzunubi wa razilatil bakhli. Kenapa disebut dengan zakat, disebut dengan penyucian? Karena Allah juga mensucikan orang yang melakukan zakat minadz dzunubi dari dosa, wa razilatil bakhli dan buruknya atau jeleknya bakhil. Dengan zakat maka rasa bakhil itu mulai terkikis. Itulah teman-teman. Kama qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wallahu a'lam, sungguh sangat beruntung man zakkaha, orang yang melakukan zakat ya. Makanya ada istilah tazkiyatun nafas misalnya. Tazkiyah itu sama, satu akar kata dengan kata zakat, proses penyucian atau pembersihan. Ai man taharaha, yakni an-nafs, barang siapa yang mensucikan jiwanya gitu ya, maka dia beruntung kata Allah. Minal akhlaqir radiyati, dari akhlak yang buruk. Wa amma ta'rifuha syar'an, adapun pengertian zakat syar'an menurut logika syariah, bahwa ikhraju malin maksus adalah mengeluarkan harta tertentu, ala wajhin maksusin, dengan cara tertentu, biniyatin maksusatin, dengan niat tertentu, wa yusrafu li ta'ifah maksus, dan ditasarrufkan atau diberikan ya li ta'ifatin maksusatin, kepada golongan maksusatin yang tertentu gitu. Artinya zakat menurut syariah adalah mengeluarkan harta. Kenapa harus maksusoh? Karena tidak semua harta yang dikeluarkan. Ada caranya juga, lawajin maksus.
kemudian dengan niat yang khusus juga. Niatnya apa nih? Ya, niat zakat gitu lah ya. Karena kalau tidak dia menjadi sedekah biasa nanti. Wa yusrafu li ta'ifah maksusah, dan zakat ini harus ditasarrufkan ya, diberikan hanya kepada orang-orang yang memang jelas. Nah, nanti di belakang di beberapa pertemuan lagi, dua pertemuan lagi kita akan bahas soal itu gitu ya. Berikutnya adalah tarikhu masyru'iyatiha. Nah, sejarah disyariatkannya zakat ini. As-sahih anna masyru'iyat az-zakah kanat fi sanati tsaniyati min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati fi syahri Sya'ban qubaila fardhi shaumi Ramadan. Yang benar adalah bahwa disyariatkannya zakat itu terjadi pada as-sana as-saniyah min hijratin Nabi, tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah. Fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban, ubaila fardhi shaumi Ramadan, sebelum puasa Ramadan gitu ya. Nah, ini akan panjang ceritanya, memang ada banyak riwayat di dalam konteks tasyri'uz zakat atau pensyariatan zakat ini ya. Makanya kalau kita membaca di Al-Qur'an biasanya ada banyak kata zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah misalnya gitu ya. Dan itu ada sekitar 32 kali disebutkan kalau tidak salah zakat itu, kata zakat itu. Dan biasanya kata zakat di Al-Quran itu memang turunnya makkiyah. Loh, kalau turun ayat itu makkiyah, kenapa syariatnya baru di Madinah? Kan gitu ya pertanyaannya. Maka ulama kemudian memberikan irisan-irisan bahwa memang yang disyariatkan zakat ketika ayat-ayat makkiyah itu berkaitan dengan zakat dalam konteks kedermawanan individual, gitulah ya. Makanya belum ada istilah haul, nisab, belum ada aturan yang jelas. Yang penting kamu mengeluarkan sebagian hartamu, gitulah. Baru kemudian tahun kedua Hijriah Allah mensyariatkan melalui Al-Quran bahwa zakat itu wajib zakat dalam pengertian yang lebih luas dengan ketentuan yang spesifik, gitulah. Jadi tidak bertentangan sebenarnya. Makanya ada nisab, ada haul, nanti ada apa saja yang harta apa saja yang wajib dizakatkan, itu mulai jelas tahun kedua Hijriah ini. Silakan nanti didalami teman-teman ya mengenai apa sejarah disyariatkannya zakat ini. Berikutnya dalil wujubiha wa fadliha. Jadi dalil wajibnya zakat dan keutamaannya, gitulah ya. Karena zakah hiruk mesalis min arkanil Islam. Jadi zakat itu termasuk dari rukun ketiga atau pilar ketiga dari rukun Islam. Walaha min al-adillatil qat'iyyati fi dilalatiha wa subutiha ma ja'alaha min al-ahkam al-wadihah al-ma'rufah min ad-din bid-darurah bihaitsu yakfuru jahiduha. Zakat ini dalilnya atau argumentasi legal formalnya itu qat'iyud dilalah wal wurud kalau dalam bahasa usul fikih. Artinya dalalahnya qat'i, wurudnya qat'i. Makanya kalau kita tidak berzakat karena kita mengingkari status wajibnya zakat, maka kita murtad, kita menjadi kafir. Kenapa? Karena dalilnya qat'i. Tidak ada yang bisa dibantah. Jelas, hadisnya jelas, Qur'annya jelas gitu. Jadi status wajibnya zakat itu tidak siapapun tidak bisa membantah. Kenapa? Jadi tidak ada perbedaan. Ulama dimanapun yang namanya zakat ya wajib dengan syarat-syarat tertentu. Gitu ya. Itu disebut dengan qat'iyud dilalah wal wurud kalau dalam istilah ushul fikih. Jadi dalalahnya itu qat'i, badihi, darurat, bahkan daruriyun ya kalau dalam bahasa agama. Begitu juga dengan wurudnya, tidak bisa dibantah. Makanya ya furu jahidu, barang siapa yang mengingkari status wajibnya zakat dia menjadi kafir. Makanya dia rukun Islam, gitulah teman-teman ya. Wahia ukhtus shalah, dan zakat ini adalah saudaranya salat dalam tanda kutip ya ini. Li'annaha ja'at makrunah biha fi mawadhi katsira fil Qur'anil Karim ay fi itsnaini wa salasina mawdi'an. Kenapa kata zakat ini disebut dengan saudaranya sholat? Karena
kata zakat disebutkan di dalam Al-Qur'an itu beriringan ya dengan kata sholat di sekitar 32 tempat, 32 ayat. Aqimus shalah wa atuz zakat kan gitu, beriringan toh. Mesra lah ibaratnya gitu. Jadi sholat sama zakat itu mesra. Minha qalu ta'ala aqimus shalah wa atuz zakat lagi gitu. Banyak di Al-Qur'an begitu, sekitar 32, silakan dicek. Wa daliluha minas sunnah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim wa ghairihi. Sementara dalil secara hadis bunyal Islam ala khamsin, jadi Islam dibangun atas 5. Pertama baca syahadat, yang kedua adalah salat ya, mendirikan salat, yang ketiga adalah menunaikan zakat, haji, kemudian puasa Ramadan. Jadi jelas, tidak bisa dibantah mengenai argumen legal formal dari zakat gitu ya. Wa warada fi fadliha al-katsir min al-ayatil hadis minha qalu ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai' fa sa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa ya'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Ini mengenai fadilah atau keutamaan zakat. Jadi kasih sayangku kata Allah itu wasi'at kulla syai', dia meliputi segala sesuatu. Maka saya akan mencatatnya kepada orang yang bertakwa dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayatku. Wa qaluhu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ini jelas malah perintah. Khudz, ambillah wahai Muhammad min amwalihim, dari harta-harta mereka. Shadaqatan tutahhirhum. Itulah ya. Makanya dalam konteks zakat ulama membolehkan negara boleh campur tangan soal zakat. Artinya kalau ada orang kaya tidak mau zakat, negara boleh melakukan intervensi. Makanya di Indonesia banyak badan amil zakat, baik resmi pemerintah ataupun swasta. Banyak lembaga di Surabaya, ada Nurul Hayat, ada Al-Jihad, dan macam-macam. Ada Yanmu ya, Yayasan Muqawimul Ummah, itu juga bergerak di bidang amil zakat ini, gitu kan. Di Nurul Hayat banyak adik-adik saya yang kerja di Nurul Hayat itu banyak juga. Dan itu boleh gitu loh. Makanya nanti di dua pertemuan berikutnya ada istilah awal amilina. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bekerja di bidang zakat, wal amilina gitu ya. Nanti kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Itu hikmah dari atau fadilah atau keutamaan dari disyariatkannya zakat. Zakat itu kontolatul Islam, zakat adalah jembatannya Islam. Jadi yang menjembatani antara orang miskin dan orang kaya itu zakat gitu loh. Banyak hadisnya. Wa qalu hafinu amwalakum bizakah wa da'u amradakum bisadaqah wastaqbalu amwajal bala biddu'a wa tadarru. Rawahu Abu Dawud. Ini juga ada hadisnya, hafinu amwalakum, peliharalah ya, atau jagalah harta-hartamu bizakati dengan zakat. Artinya kalau makanya tambah kita sering zakat, maka hartanya semakin awet gitu loh. Tidak akan berkurang. Wadahu amradakum bisadaqah, dan sembuhkanlah penyakit-penyakitmu bisadaqati dengan sedekah. Dan itu banyak terjadi, banyak kisah-kisahnya ya soal sedekah ini. Wastaqbalu amwajal bala biddu'a wa tadarru, dan hadapilah amwajal bala, apa ya, gelombang wabah ya, biddu'a dengan doa wa tadarru dan tadarru. Jadi zakat itu dan sedekah ini memang hampir mutawatir ya. Orang yang dermawan dia pasti akan lebih banyak hartanya kan gitu. Berikutnya aqsamuz zakah, yakni pembagian zakat atau jenis-jenis zakat gitu ya. Taqsimu az-zakatu ila qismain, zakat al-mal wa zakatul badan. Jadi zakat itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah zakatul mal atau zakat harta, wa zakatul badan dan zakat badan atau dikenal dengan zakat fitrah. Apa zakatul mal? Adapun zakat harta, fa'il amwal as-sittah. Jadi yang disebut dengan mal itu adalah al-amwal as-sittah. Apa itu? An-na'amu. Na'am itu adalah hewan ternak ya. Nanti dibahas hewan ternak itu apa saja, berapa halnya, nisabnya berapa. Nah, nisabnya berapa misalnya.
Wan naqdani dan naqdan, jadi emas dan perak ya. Wa urudut tijarati dan harta perniagaan, perdagangan. Wal musyirati dan az-zuru as-simar, jadi pertanian, padi, jagung gitu ya. Warikazi dan harta dikas. Harta dikas itu adalah harta yang ditemukan, baik itu peninggalan di masa lalu baru ditemukan ya. Wal ma'dani dan pertambangan. Wa amma zakatul badani, adapun zakat badan, fahiya zakatul fitri, maka disebut dengan zakatul fitri. Jadi secara umum dia terbagi menjadi dua, ada zakat mal, ada zakat badan. Kalau zakat mal itu dia ada 6 hartanya ya. Nanti dibagi-bagi lagi sama, kalau di sini kan di kitab ini, di kajian kali ini tidak ada zakat profesi, zakat penghasilan tidak ada, tetapi ulama kemudian berijtihad. Ya kalau begitu enak dong, malah orang tani dan apa yang soro kayak gitu ada zakatnya, sementara PNS atau ASN kalau sekarang istilahnya ya, yang gajinya besar atau seperti profesor, nah, kok nggak ada zakatnya, ya lucu kan gitu. Makanya kemudian dikiaskan zakatnya bisa 2,5% dari penghasilan. Biasanya begitu. Meskipun ulama masih kontroversi mengenai zakat profesi ini, ya. Syurutu wujub zakat, syarat wajibnya zakat. Tadi kan zakat itu kalau menurut logika syariah dia mengeluarkan harta tertentu, tidak semua harta gitu ya, dengan cara tertentu, dengan niat tertentu, dengan syarat tertentu. Nah, syaratnya apa saja? Pertama, innama tajibuz zakat ala man tawaffarat fi syurut at-taliyah. Zakat itu wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat, hartanya sudah memenuhi syarat. Apa saja? Pertama, Islam gitu ya. Artinya kalau hartanya orang kafir dia tidak dikenakan zakat orang kafir. Pertama Islam ya, Islam. Wa milkiyatun nisab, dan kepemilikan nisab. Nisab itu adalah batas minimal dari harta yang wajib dizakatkan. Itu nisab. Ai haddul adna minal mal, batas minimal dari harta gitu ya, yang wajib disedekahkan, dizakatkan. Wa mururi haulin, dan berlalunya 1 tahun, namanya haul ya. Sudah nyampe 1 tahun. Jadi harta itu sudah 1 tahun. Wala yushtaratu li jubiz zakat fil mal bulughu sahibihi wala aqlihi wala rushdihi, dan tidak disyaratkan dalam konteks wajibnya zakat harta ini bulughu sahibihi, jadi balignya si pemilik harta. Artinya meskipun dia belum balik, kalau hartanya sudah nyampe 1 nisab dan nyampe 1 tahun tetap wajib gitu ya. Wala aqlihi, dan tidak ada syarat berakal, artinya orang gila sekalipun kalau hartanya dia nyampe 1 nisab dan nyampe 1 tahun maka tetap wajib. Itulah. Walau dia tidak pintarnya, meskipun orang bodoh tapi dia kaya raya, hartanya juga melimpah nyampe 1 nisab dan nyampe 1 tahun haul ya, maka juga wajib zakat. Jadi hartanya wajib dizakati gitu loh ya. Bukan orangnya, karena harta mal. Kalau zakat badan, zakat fitrah kan orangnya ya, per orang yang dilihat. Tapi kalau mal itu hartanya, maka tidak ada persyaratan orangnya dia berakal tidak berakal. Itulah bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kalau zakatul mal, dia yang dijadikan fokus adalah hartanya, bukan orangnya. Meskipun tadi syaratnya pertama ya Islam jelasnya ya. Tapi kalau zakat fitrah kan orangnya. Makanya orang bayi yang baru lahir juga wajib zakat fitrah. Makanya disebut zakatul badan, zakatnya badan kita. Walaisal makna anna as-sabiul majnun mukallafan syar'an bi ikhrajiz zakat min maliha. Yang dimaksud dengan la yushtaratu ini adalah tidak bermakna bahwa anak-anak dan orang gila itu ditaklif, dia mukallaf untuk mengeluarkan zakat dari hartanya, tidak. Tetapi bahwa hak zakat itu digantungkan kepada hartanya. Jadi bukan yang mukallaf itu bukan si anak atau si orang gila ini, bukan, maksudnya bukan begitu kata kitab ini gitu ya. Melainkan adalah bahwa kalau syarat-syarat dari zakat mal yakni berupa nisab dan haul sudah terpenuhi, mau itu anak-anak, mau itu orang gila, mau orang bodoh, maka harta itu wajib diambil zakatnya.
Itu logika. Fayajibu ala wali kullin minhuma ayyu'addi hadzal haqqa li ashabihi. Jadi kalau anak kecil orang gila, maka si wali dia wajib mengeluarkan zakat dari harta si anak tadi atau si orang gila tadi itu. Itulah ya. Jadi fokusnya ke hartanya kalau zakat mal. Bihaitsu law qasara fi zalikal wali kana asiman mustahiqqan uqubah. Kalau si wali ini wali dari si anak ya, atau wali dari si orang gila ini lalai, maka si wali tadi itu dia mendapatkan hukuman, mendapatkan dosa. Wa wajaba 'ala sabi ba'dal bulugh fa illam yakun lahu wali, apabila si anak dan si gila ini tidak memiliki wali. Wali itu tidak harus orang tua lah ya, bisa saudara kan gitu. Maka si anak kecil ketika sudah baligh, wal majnunu ba'dal ifaqah, dan orang gila setelah dia sembuh, ayakhruja zakatas sanawatil madiyah, wajib mengeluarkan zakat di tahun-tahun yang lalu ketika dia kecil dan ketika dia gila. Kenapa? Ala annaha dhimmatan baqiyatan, karena dia menjadi tanggungannya ya. Gitu ya. Jadi harus dipahami teman-teman. Saya ulangi lagi biar agak melekat ya. Jadi kalau zakat ada dua, ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal itu adalah 6 macam tadi itu ya, ditambah zakat profesi misalnya. Kemudian zakat badan itu zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, zakat badan, hitungannya dia per individu. Ya, selama dia muslim dan selama dia dilahirkan wajib zakat fitrah. Maka bayi anak saya yang 5 tahun, 5 bulan juga wajib zakati badannya, makanya disebut dengan zakat fitrah. Nah, kalau zakat mal itu hartanya yang dihitung. Syaratnya pertama dia nisab. Nisab itu artinya ada batas minimum. Ini di belakang kita jelaskan. Kalau emas sebenarnya 84 atau 83 gram misalnya ya. Dan nyampe 1 tahun. Jadi nisab sama haul gitulah. Ini tidak diberitakan apakah yang punya itu anak kecil, apakah dia orang gila, tidak ada urusannya. Pokoknya kalau hartanya sudah nyampe nisab dan 1 tahun, maka dia si harta ini dikenakan wajib zakat mal namanya. Itu ya. Jadi kalau anak kecil nanti yang wajib mentasarrufkan zakatnya ya walinya. Kalau orang gila juga walinya kan gitu kan, hartanya sudah nyampe nisab, nyampe haul. Nah, kalau walinya lalai, dosa si wali. Nah, kalau tidak ada walinya, maka si anak kecil ini yang banyak hartanya nih, 4 waris misalnya dari orang tuanya ya. Ketika dia baligh, maka dia wajib menzakati dengan hitungan tahun, berapa tahun dia punya itu sebelum baligh. Berapa tahun gilanya si orang gila ini. Maka ketika waras tetap wajib dizakatkan si hartanya tadi itu. Karena dia adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Nah, nanti kalau sapi berapa? Apakah 30 sapi itu ekor misalnya gitu lah ya. Kalau emas berapa nanti kita akan jelaskan di belakang gitu lah ya. Dan perbedaan ulama di situ bagaimana. Itu mengenai syarat wajib zakat. Jadi saya ulangi lagi, zakat itu dia syaratnya adalah nisab dan haul gitu ya. Nisab itu adalah batas minimal dari harta yang wajib dizakatkan ya. Dan haul adalah jangka limit 1 tahun. Jadi hartanya sudah 1 tahun. Mengenai kalau dan berapa, emas berapa, kemudian kalau kalau jagung berapa, beras berapa, nanti ada penjelasannya di belakang. Berikutnya adalah hikmat zakah, hikmahnya zakat. An tafawud bainan nas fil arzaq wal mawahib wa tahsilul makasib amrun waqi' tari yahtaju fi syar'illah ila ilaj. Jadi gap tafawud itu adalah keterpautan. Jadi gap antara manusia dalam memperoleh rezeki itu kan beda-beda. Wong sesaudara saja kok, yang sedara itu kok beda, ini kaya, ini enggak, kan macam-macam ya harta ya. Nah, itu adalah keniscayaan. Pasti begitu, tidak akan sama gitu ya. Makanya ada solusi dari Islam, namanya zakat. Jadi zakat itu menjadi solusi, makanya zakat itu qantarah tadi itu ya, menjadi jembatan. Kenapa? Karena memang rezekinya orang beda-beda, ada yang mampu, ada yang tidak, misalnya gitu lah. Kalau Allah Ta'ala, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi, dan Allah mengutamakan atau melebihkan sebagian kalian ke atas kalian yang lain fi rizqi dalam konteks rezeki. Rezekinya beda-beda memang deh. Itulah ya.
Ai anallahu ta'ala faddala ba'dana 'ala ba'din fi rizqi wa aujaba. Nah, ini bahasanya. Wa aujaba 'alal ghani ayyudiyal faqir haqqan wajiban mafruḍan. Maka yang kaya wajib ngasih haknya kepada yang fakir, itulah ya. Wa fi amwalihim haqqul lisa'il mahrum, kata ayat. Di dalam harta mereka ada hak bagi orang yang meminta-minta. Makanya saya kadang kalau ada bahasa di mana-mana di Bungur atau di mana, jangan ngasih sama pengemis, karena sekali kamu ngasih ke pengemis maka kamu mematikan kreativitasnya, kan gitu ya. Saya pernah baca kok, entah di mana itu, seolah-olah kita itu tidak boleh ngasih ke pengemis, kan gitu. Kenapa? Kalau ngasih ke pengemis maka kita mematikan nalar mereka, maka mereka malah tambah minta-minta. Saya sendiri tidak sepakat dengan pernyataan itu. Kenapa? Meskipun ada ungkapan motivator kan bilang, kalau ke orang itu jangan ngasih ikan tapi ngasih kail, kan gitu, ngasih pancing biar mereka juga bisa mancing sendiri. Kalau ngasih ikan kan hanya sedikit. Lah yang butuhnya sekarang itu duit kok, belum butuhnya dia ikan waktu itu kok bisa ngasih pancing gitu. Terus kita nggak ngasih solusi, kita malah melarang orang lain untuk ngasih, kan gitu. Kalau saya tidak sepakat dengan bahasa kayak gitu. Jangan ngasih ke pengemis, ya kita punya sudahlah, kasih itu aja, ngapain kok repot. Gitu. Jangan malah kita sudah tidak ngasih solusi, kita juga tidak ngasih apa-apa gitu. Itu jangan-jangan jadi alibi gitu. Ini saya lah ya, yang lain monggo saja. Cuma menurut saya tapi mikir kok iya ya, kok segampang itu orang menghakimi orang lain bahwa kalau kita ngasih uang ke pengemis atau ke minta-minta itu maka dia mematikan kreativitasnya. Wong dia butuhnya saat itu uang kok, bukan butuh pancing kok. Kalau kita tidak sepakat dengan orang pengemis, ya bawa ke rumah, didik kalau bisa. Kalau enggak ya kita ngasih uang gitu loh. Jangan tidak ngasih kedua-duanya. Paham maksud logika saya loh ya? Itu kan aneh. Jadi kalau ada bahasa jangan ngasih uang ke pengemis. Wis kita sudah nggak ngasih uang, kita nggak mendidik. Kalau nggak sepakat dengan pengemis, ya sudah didik gitu loh. Bawa ke rumahnya, didik agar dia tidak jadi pengemis. Tapi kalau kita tidak bisa mendidik, jangan tidak ngasih uang. Nah, ini kan aneh logika, saya tidak ngerti apakah itu pemerintah, apakah Allah Anda ngerti. Tapi ya kita minimal berdoa, dengan ngasih itu berdoa, ya Allah semoga anak-anak kita tidak sampai ngemis-ngemis. Malah jangan malah melarang orang lain untuk ngasih ke pengemis gitu. Kita nggak ngerti kenapa dia ngemis kok, kan gitu. Ini hanya pendapat saya lah ya, subjektif, tapi tidak mesti. Monggo-monggo saja kalau teman-teman misalnya nggak mau ngasih ya monggo saja. Cuma kalau saya tak pikir-pikir aneh aja ini orang. Nggak ada di dunia yang mau jadi pengemis itu kalau nggak terpaksa gitu. Makanya zakat ini sekali lagi menjadi solusi di dalam logika syariat Islam, karena zakat itu menjadi jembatan tadi itu. Dan kita boleh target orang kaya dalam tanda kutip ya. Ketika orang kaya ini kikir dan nggak mau zakat, bahkan negara boleh intervensi lah ya. Ini selain pajak lah ya, boleh intervensi soal zakat. Kenapa? Karena jelas khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, kan gitu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Semoga pembelajaran sore kali ini bermanfaat ya, meskipun kita sudah tahu mungkin ya. Tapi insya Allah nanti pembahasan berikutnya itu kita akan lebih detail lagi ya mengenai siapa mustahiknya gitu. Nanti ulama beda pendapat memang ya, berapa besarannya misalnya. Bagaimana kalau zakat profesi tadi itu, apakah kalau jadi artis misalnya dia tidak wajib zakat misalnya. Apakah kalau jadi pegawai bank dia nggak wajib zakat misalnya gitu loh ya, kan nggak ada yang mal yang tadi itu. Kita kias gimana logikanya nanti akan dijelaskan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup begitu teman-teman sekalian. Barangkali ada pertanyaan mungkin atau apa, silakan. Kalau misalnya cukup ya teman-teman tidak apa-apa, bisa via via Classroom ataupun teman-teman boleh via WA ya, tidak ada masalah gitu teman-teman. Baik teman-teman, gimana? Apakah dirasa cukup kira-kira? Ini sudah jam 5 ya teman-teman. Yang masih aktif silakan diaktifkan lagi videonya. Saya doakan semoga paketnya lancar terus itu teman-teman ya. Paketnya lancar terus sehingga teman-teman tidak repot-repot
Baik, gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Satu atau dua mungkin? Atau dirasa cukup bagaimana? Pak mau tanya, Monggo, silakan ya. kan kalau bayar zakat itu biasanya kan kalau di sekolah-sekolah itu ada bayar zakat yang lewat sekolah itu loh Pak. Nah, Lewat apa? lewat sekolah kayak SMA biasanya ada bayar zakat lewat lewat sekolah gitu kan, Ah, kalau ya gimana? masih sekolah. Nah, itu kalau misalnya di sekolah udah bayar zakat kan, tapi itu pakai uang sendiri. Terus di rumah juga udah bayar zakat tapi pakai uang orang tua gitu, uangnya orang tua itu gimana Pak? Pertanyaannya itu Hukumnya? boleh atau tidak gitu ta? Ya, hukumnya gimana juga? Ya nggak apa-apa, meskipun nanti akan jelaskan, tapi gini, soal zakat, siapa yang boleh menerima zakat? Itu yang pertama gitu ya. Sekolah itu dia ngasihkan kemana lagi? Sekolah itu sebagai pihak ketiga yang menyalurkan kembali kayak lembaga amil zakat itu, atau bagaimana? Itulah ya. Ulama nanti beda pendapat memang. Itu akan dibahas di ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin gitulah ya. Ada wal amilina, ada sabilillah, ada fil riqab, ada macam-macam. Dan tafsirnya juga macam-macam nanti, teman-teman sekalian ya. Makanya apakah kita boleh misalnya kita ngasih ke sekolah misalnya. Artinya kasih ke sekolah itu via sekolah. Apakah sekolah menerima kan gitu? Jadi pertanyaannya apakah sekolah menerima zakat? Kalau menerima zakat itu apa sekolahnya? Apakah kepala sekolahnya tentang apa? Atau sekolah itu hanya menampung zakat kemudian diterima kembali? Kan gitu. Nah, ulama beda pendapat nanti. Kalau misalnya ada lembaga ya, ada lembaga amil zakat misalnya, baik negeri atau swasta, itu boleh nggak orang yang bekerja di lembaga zakat itu nerima gaji dari zakat? Ulama kan beda pendapat. Ada yang bilang, oh nggak bisa, seksa dulu. Karena di Al-Quran ada bahasa wal amilina, orang yang bekerja. Kalau mau dilonggarkan, misalnya saya punya lembaga zakat nih, katakanlah Yanmu misalnya, lembaga saya. Kemudian saya nerima, yayasan saya ini nerima zakat dari siapa saja. Orang yang bekerja, yang tukang tagih, yang ngambil zakat, yang ke sana itu boleh nggak ngambil zakat juga, nerima zakat. Kan gitu. Ulama nanti beda-beda pendapat. Maka menurut saya, ya yang penting kita niat dulu. Yang penting kan niat kita. Ya, kalau zakat fitrah tadi itu, zakat fitrah, ada yang bilang guru itu gimana? Apakah guru masuk sabilillah? Kalau saya dulu sejak kecil biasanya ngasihnya ke guru kan. Jadi ke guru saya, guru ngaji, itu hanya guru tulang ya, guru yang ngajari kita alif ba ta itu biasanya zakat fitrahnya ke situ. Gitu loh. Apakah boleh lo masuk yang mana? Katanya sih sabilillah. Nanti kita akan bahas panjang lebar ya. Jadi intinya kalau saya, yang penting kita niat dulu zakat, kemudian tepat ke siapa. Kalau ke lembaga, menurut saya pribadi, menurut saya tidak ada masalah. Yang penting kita percaya bahwa lembaga itu amanah untuk mengelola zakat kita. Mau ke Basnas, mau ke Lazisno, mau ke siapapun, tidak ada masalah. Yang penting kita sudah niat zakat, gitu lah. Dan nanti dibedakan kok sama manajemen mereka itu. Ini zakat, ini sedekah dibedakan. Gitu ya. Nah, coba nanti teman pelajari Lazismo, ada Basnas, ada Nurul Hayat, ada Alzir, ada yang tadi banyak. Mereka punya manajemen dan punya sistem biasanya, gitu lah ya. Kira-kira begitu ya, Nur Laili ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, yang lain cukup kira-kira teman-teman? Cukup nggak? Kalau ada pertanyaan boleh di Classroom ataupun di via WA, tidak ada masalah, monggo gitu lah ya. Baik teman-teman sekalian, semoga ada manfaatnya, semoga ada barokahnya, sekecil apapun, seremeh apapun yang kita pelajari teman-teman ya. Insya Allah kalau kita ikhlas belajar, maka insya Allah barokah gitu ya. Untuk itu marilah teman-teman kita akhiri diskusi kita pada sore kali ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah kata, salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami.